Oh iya, lupa direkam. Oke, terima kasih yang untuk co-host yang ngerekam. Mmm, Selanjutnya penulisan kode ini dilakukan menggunakan suatu bahasa yang disebut bahasa pemrograman ya. Jadi ada banyak yang kita pelajari ini Python, ini logonya ya, ada ular 2. Terus ada banyak yang lain, mungkin teman-teman pernah dengar Java, ini sering banget di HP-HP jadul, kalau teman-teman mau main game itu biasanya ada muncul logo Java, cuman kayak ini apa sih gitu kan. Nah, itu adalah bahasa pemrograman. Terus mungkin teman-teman yang pernah belajar mungkin di SMK, di SMP atau SMA, ada yang namanya C++, itu sering dipakai buat olimpiade atau, buat robotik juga ya, C++, dan ada yang lainnya ya, kita nggak perlu bahas detail. Dan ini adalah tampilan ketika teman-teman, melakukan pemrograman. Di sini teman-teman bisa lihat warna-warna ya. Nah, warna-warna ini ditunjukkan oleh yang namanya VS Code kemarin ya, Visual Studio Code, ya benar. Jadi warna-warna ini digunakan untuk membedakan sinteks satu dan yang lainnya, biar programmer itu nggak bingung, jadi bisa tahu, oh warna ini untuk objek ini misal, jadi ada bedanya gitu. Dan, mmm, saya akui itu sangat-sangat membantu, walaupun nggak wajib ya, tapi kalau nggak ada itu biasanya kurang aja gitu, kayak nggak ada warnanya, semuanya hitam gitu kan, bingung. Eee, oke lanjut, bahasa pemrograman Python. Ini kemarin kita udah bahas sebenarnya ya, tapi kita bahas lagi. Python itu adalah bahasa pemrograman yang berbasis objek atau bahasa Inggrisnya object oriented. Mmm, apa itu berbasis objek? Jadi semua hal di Python, semua sintaks atau pokoknya semua hal di Python itu adalah objek. Nanti kita bakal kenalan dengan objek-objek dasar ya, seperti string, terus ada juga bilangan ya, integer bahasa Inggrisnya, artinya bilangan bulat. Terus kita bikin fungsi juga, bikin fungsi, pokoknya fungsi, string, ataupun bilangan itu kalau di Python adalah suatu objek. Kenapa pakai Python? Kenapa nggak yang lain? Karena yang pertama aturan penulisannya sederhana, jadi untuk teman-teman yang belum pernah belajar, pas banget untuk mulai dari Python. Yang kedua, gunakan di berbagai bidang di luar, ilmu komputer. Contohnya analisa data yang paling kuat untuk dipakai Python. Bisa juga di bidang bisnis, atau pokoknya semua bidang yang kerja dengan data, itu pasti belajar kalau nggak Python, MATLAB, pokoknya Python itu termasuk salah satu yang, apa ya, bersinar di, bidang analisa data. Dan juga bidang lain yang Python itu bersinar, yang paling baru itu ya machine learning sama artificial intelligence. Selanjutnya mempunyai pengaplikasian yang luas. Jadi kelebihannya adalah teman-teman kalau belajar Python, nggak stuck di satu bidang aja. Contohnya nih, aku no offense ya, tapi JavaScript itu sering mayoritas dipakai buat, pengembangan website. Kalau Python bisa dipakai untuk, banyak hal gitu ya. Kita bakal bahas pengaplikasian di meeting ke depan. Oke, seperti itu, ini cara menjalankan Python yang kemarin kita udah lakukan. Jadi buka VS Code atau Visual Studio Code, lalu pergi ke File, New, terus filenya harus disimpan dengan format Python, yaitu .py. Terus ya udah, nanti kita bakal praktek habis ini ya. Oke, sebelum mulai belajar sinteks-sinteksnya, aku mau kasih tip of the day dulu ya. Jadi, teman-teman nggak perlu takut yang belum pernah belajar pemrograman, jadi bahkan programmer yang berpengalaman juga cari bantuan di internet atau googling. Jadi ini nggak kayak, ulangan kimia yang nggak boleh buka tabel periodik misal. Jadi teman-teman itu bisa cari di Google sinteks-sinteksnya ya. Yang perlu teman-teman ketahui itu adalah teman-teman harus memahami konsep pemrograman. Jadi ada apa aja sih dalam suatu bahasa pemrograman, apa yang dibutuhkan untuk, mmm, memprogram suatu perangkat lunak misal ya. Jadi sinteksnya itu nggak usah dihafalin karena teman-teman dalam bekerja dengan bahasa pemrograman biasanya teman-teman nggak cuman bekerja dengan satu bahasa aja. Jadi kalau ada banyak bahasa kan kalau dihafalin semua pasti juga overload ya. Jadi nggak usah dihafalin sinteksnya. Tulis kodenya, ini juga yang paling penting. Maksudnya adalah teman-teman harus praktek sendiri. Jadi selain mendengarkan, misal teman-teman kalau belajar dari Python ya Learn ya, selain mendengarkan tutornya, menjelaskan, teman-teman juga ikut nulis kodenya, biar teman-teman bisa,
mengetahui misal, oh ternyata kalau gini munculnya error, atau oh ternyata fungsi ini digunakan seperti ini, gitu ya. Jadi asumsi-asumsi teman-teman terkait suatu materi itu bisa dipecahkan sendiri pakai praktek mandiri. Makanya kami menyediakan assignment yang bakal, dinilai juga ya. Jadi teman-teman itu kesempatan buat teman-teman mengetahui apabila kodenya udah, mmm, bener atau enggak, nanti bakal bisa teman-teman tes di HackerRank assignment buat Pythonia Learn. Oke, jadi itu tip of the day-nya, buat teman-teman yang udah install IDE masing-masing atau kalau udah punya VS Code yang kemarin diinstal, bisa disiapin ya, dibuka. Konsep pertama yang bakal kita bahas itu variabel dan string. Oke, pertama kita bakal coba program Hello World. Hello World ini biasanya digunakan untuk memulai suatu, bahasa pemrograman ya. Kemarin kita udah coba, tapi untuk teman-teman yang belum join kemarin, kita mau coba lagi. Oke, jadi buka dulu ya Visual Studio Code. Aku share screen. Oke, jadi ini Visual Studio Code-nya. Kemarin kita udah bikin program ini ya, suatu file Python namanya hello, extension filenya adalah py. Ini aku ulangin aja, jadi aku silang. Terus aku buka file, new file. Nah, setelah terbuka seperti ini, teman-teman bakal dapat untitled. Untitled ini adalah file yang Visual Studio Code belum tahu extension-nya apa. Jadi teman-teman harus menentukan sendiri ya, dengan cara klik ini, select a language. Teman-teman langsung cari aja Python. Jangan typo, tulisannya PYTHON. Nah, ini bakal muncul logo Python di sini. Artinya bahwa file untitled ini sudah menjadi tipe file Python. Setelah itu tinggal di-save dengan cara Ctrl+S, Command S, atau file save. Di sini teman-teman bisa ganti nama filenya ya. Ini kemarin kita udah buat hello, kita buat hello 2 misal. Biasakan kalau dalam pemrograman ya, mau namain file, namain variabel, jangan pakai spasi, minimal pakai ini ya, dash, bahasa Indonesianya mungkin strip, atau pakai underscore itu lebih baik. Jadi jangan ada spasi. Oke, setelah tersimpan, teman-teman bakal lihat ini ya, bahwa nama filenya udah berubah jadi hello_2 dengan extension py. Oh iya, ngomong-ngomong, buat teman-teman yang ngerasa stuck di mana gitu, bisa tanya personal chat ke Saga, atau tanya di everyone, atau juga raise hand juga nggak masalah. Seperti itu ya. Oke, setelah udah bikin filenya, kita bisa tulis program pertama kita. Misal hello world, seperti tadi ya, hello world. Seperti yang kita pelajari kemarin, bahwa print ini adalah suatu fungsi yang bakal munculin apapun yang ada di dalam tanda kurung ini ke bagian output. Misal kita run ya, cara nge-run program Python itu adalah dengan Ctrl F5, atau ini, klik run, terus run without debugging. Ini ditunggu dulu. Setelah itu bakal muncul nih ya, biru-biru ini nggak usah dilihat. Nah, teman-teman lihat di sini ada output yang kita lihat di bagian terminal. Untuk yang biru-biru atau yang lainnya ini nggak usah kita hiraukan, itu adalah behavior dari Visual Studio Code. Teman-teman cukup lihat yang ada di bawah tulisan biru ini. Bakal muncul hello world seperti yang kita coba kemarin. Oke, kembali ke materi lagi, kita bakal jelasin apa sih program yang baru kita buat tadi. Oke, jadi teman-teman lihat yang kotak hijau ini adalah code editor, atau tempat teman-teman bisa mengganti kode atau menulis program ya. Seperti kalau di Microsoft Word ya, halaman kertasnya itu ya. Selanjutnya, ini adalah output ya. Jadi print ini adalah fungsi yang
memunculkan apapun yang ada di dalam ini, asalkan merupakan objek Python yang valid. Jadi ini nanti kita bakal belajar apa sih ini objek apa sih. Pokoknya kalau objek yang ada di dalam print ini valid, terinstall pada Python, ini bakal di print keluar di kotak output. Selanjutnya fungsi ya ini ya udah fungsi print dipanggil dengan tanda kurung setelah kata print. Jangan lupa tanda kurungnya ya. Tanda kurung diisi dengan nah, yang kita isikan ke suatu fungsi itu namanya adalah argumen. Jadi dalam kasus ini argumennya apa? Argumennya ini ya, hello world ini adalah suatu argumen. Kita bakal sebut ini argumen. Seperti kalau di matematika, mungkin teman-teman tahu fx ya. Nah, x itu adalah argumennya. Kalau ini print hello world, maka argumennya adalah hello world ini ya. Nah, ini fungsi print memunculkan argumen ke output. Seperti itu. Teman-teman lihat teks biru ini sebenarnya mengandung path atau letak file yang sedang dijalankan. Seperti yang kita lihat tadi misal di sini ya. Ini yang terakhir ini, users Arik A OneDrive Documents Programming Python-nya Python Learn hello_2.py ini adalah letak file kita ya. Jadi really teman-teman nggak usah khawatir ini apa. Jadi ini adalah letak file yang sedang dijalankan. Oke, seperti itu untuk program pertama kita. Kita lewat. Oke. Konsep pertama dalam Python adalah variabel. Teman-teman mungkin pernah belajar di matematika atau mungkin fisika ada yang namanya variabel. Itu adalah suatu variabel itu dapat menyimpan suatu nilai atau value atau mungkin data ya. Seperti pada matematika. Contoh nih, ini kodenya, yang abu-abu ini kodenya, yang putih adalah output-nya ya. Teman-teman lihat nama dengan nih Arik, namaku ya, dikasih tanda petik. Lalu ketika kita print, kita nggak perlu print Arik ya, kita tinggal print nama dan yang muncul adalah Arik. Nah, ini bakal berguna. Kenapa sih? Karena terkadang kita mau pakai suatu data, suatu value berkali-kali. Misal user login nih. Teman-teman bisa lihat di profil ya, misal user namanya Arik Ramdhani. Teman-teman mungkin bisa lihat nama itu di profilnya atau mungkin di postingannya. Nah, itu kita nggak usah ngetik sekali ya. Maksudnya nggak usah ngetik di setiap bagian. Programmer cuma butuh nyimpan value Arik Ramdhani tadi di suatu variabel, dan variabel itu bakal dipakai berkali-kali di berbagai tempat. Gitu ya. Dengan menggunakan variabel kita dapat mereuse suatu nilai, menggunakan ulang suatu nilai. Kita dapat dengan mudah merujuk ke nama variabelnya saja, seperti yang kita lihat di kode ini ya, print nama. Nah, ada pun aturan penulisan nama dari variabel. Jadi nggak boleh sembarangan ngasih nama variabel ya. Untuk ini namanya adalah nama. Nggak bingung kan? Itu namanya adalah nama. Jadi yang pertama aturannya yaitu nggak boleh pakai spasi. Seperti yang tadi aku saranin ke teman-teman untuk nge-save file, jangan pakai spasi, pakai underscore. Untuk di Python nggak bisa pakai strip ya. Strip itu artinya adalah pengurangan, jadi itu adalah operasi pengurangan pada Python, jadi nggak bisa dipakai untuk namain variabel. Pakai aja underscore, kalau teman-teman belum tahu underscore itu yang mana, underscore itu di sebelah, kalau di keyboard ya, di sebelah angka 0, terus harus pencet shift ya. Jadi shift minus. Selanjutnya tidak diawali dengan suatu bilangan. Jadi jangan ada satu nama gitu, jangan. Pakai aja bilangan boleh tapi di belakang, jangan di awal. Selanjutnya gunakan nama yang deskriptif. Ini opsional sih, cuman teman-teman bakal terbantu banget dengan penggunaan nama yang benar. Jadi jangan sembarangan ngasih nama. Contoh nih, misal aku mau ngasih variabel untuk panggilannya aja. Jadi nama panggilannya aja ya. Jadi jangan
bukan nama lengkap, tapi kita mau nyimpen suatu panggilan dari seseorang. Daripada menggunakan nama, kita bisa pakai panggilan, misal. Nah, ini lebih deskriptif. Teman-teman bakal tahu, oh, panggilannya adalah Arik. Karena di Indonesia itu banyak yang namanya panggilannya itu berbeda dengan nama. Aku nggak bisa ngasih contoh sekarang, tapi teman-teman pasti pernah mengalami. Misal namanya A, ternyata panggilannya nggak A gitu kan, sering terjadi ya. Oke, lanjut. Itu tadi adalah variabel. Kita juga bisa yang namanya override atau menulis ulang variabel. Jadi, kita lihat contohnya nih ya. Misal aku punya variabel nama yang nilainya adalah Arik. Nah, ini aku print di sini. Setelah itu, aku mau ganti nama jadi Saga. Terus aku print lagi di bawahnya kan. Nah, print yang pertama ini munculnya adalah ini ya, Arik di atas. Setelah aku override jadi Saga, maka value dari nama ini berubah jadi Saga. Seperti yang kita harapkan ya, secara intuitif, pastinya kalau value-nya diganti, munculnya juga berubah kan. Nah, jadi benar banget ya, namanya awalnya Arik, terus kita tulis lagi jadi Saga, sehingga output-nya juga berubah, yang awalnya Arik jadi Saga. Oke, kita coba praktek di Visual Studio Code ya. Misal, misal aku nulis variabel yang namanya salah. Misal aku mau nulis satu nama atau satu nama ya. Ini aku kasih Arik. Terus aku print satu nama. Nah, di sini Visual Studio Code udah marah-marah dulu nih. Pertama, nama filenya jadi merah. Terus ada tulisan 2 ini adalah letak kesalahan ya. Jadi teman-teman bisa hitung ada underscore ada underline di sini dan di situ. Nah, jumlahnya ada 2 dimunculkan di sini ya. Oh, ada 2 error nih. Dan juga warnanya juga jadi merah karena dia nggak terima ya nama variabelnya ada angkanya. Kalau kita run, apalagi ya, karena ini udah dimarahin dulu, pasti kalau di run dia error. Kita lihat aja ya. Nah, ini running, tunggu dulu sampai output-nya keluar. Nah, output-nya adalah di sini. File bla bla bla, line 1. Line 1 adalah baris pertama ini ya. Jadi ada error di line 1. Invalid decimal literal. Ini tidak perlu diingat, tidak perlu dipahami juga. Intinya ini mengandung suatu kesalahan. Kalau mau benar, kita ganti satunya di belakang. Kita run. Oh, bagi teman-teman yang belum tahu, titik ini artinya adalah file belum di-save ya. Jadi kalau titiknya hilang, itu filenya udah ke-save. Cara ngilangin titiknya ya tinggal di-save aja, atau tinggal di-run. Dia kalau di-run otomatis ke-save. Nah, ini hilang kan. Kalau kita run dan kita tunggu, nah, bakal muncul output-nya adalah Arik seperti yang kita harapkan. Nah, ini tuh kalau kita ganti value-nya, jadi Saga, seperti yang tadi kita coba. Lalu kita print lagi nih. Jadi ada dua pernyataan print ya, di baris kedua dan juga di baris kelima. Sehingga teman-teman bakal expect bahwa output-nya nanti bakal ada 2 ya. Yang pertama output-nya Arik, yang kedua Saga ya. Kita lihat benar nggak sih? Setahu saya kalau pakai Visual Studio Code emang running-nya agak lama. Jadi buat teman-teman yang nggak pakai Visual Studio Code, selamat. Ini ya, kita lihat output-nya ada di baris yang berbeda. Yang pertama Arik, terus karena udah aku ganti jadi Saga. Oke, itu untuk variabel. Kita lanjut ke subjek selanjutnya. Kita bakal belajar tentang tipe data pertama pada Python ya. String. Salah satu objek dasar pada Python adalah string, artinya benang. Tapi nggak ada hubungannya sih.
String itu adalah urutan karakter. Nah, karakter itu apa sih? Karakter itu adalah simbol-simbol yang terinstall pada komputer ya, termasuk simbol yang ada di keyboard. Simbol keyboard, emoji, terus simbol-simbol kayak trademark, copyright, itu semuanya adalah karakter. Tanda petik, tanda tanya, tanda seru, slash, hashtag, dan sebagainya adalah karakter, um, ya. Nah, string itu adalah urutan karakter. Jadi, ditandai dengan tanda petik, mau tanda petiknya 1 ataupun 2, um, asalkan kita konsisten ya, kayak yang kita buat tadi, di sini misal, ini kita menggunakan tanda petik yang double ya, di sebelah huruf enter, kalau di PC, ya, atau kita bisa pakai petik 1 aja, cuman yang belakang juga harus pakai petik 1, gitu ya. Kalau kita run, sama aja nih, agak lama ya. Intinya string itu bisa pakai petik 2 ataupun 1. Ya, sama aja, hasilnya sama aja, nggak ada yang berbeda. Lanjut. Nah, ini contohnya. Ini kita udah coba tadi ya. Ini adalah data yang tipenya string. Jadi selanjutnya kalau aku sebut string, teman-teman bakal ingat ini ya, suatu urutan karakter yang ditutup pakai tanda petik. Kalau nggak ada tanda petiknya nggak bisa. Oke. Operasi yang bisa kita lakukan pada string. Yang pertama kita bisa mengalihkan string. Ini agak kurang intuitif ya, kok bisa urutan karakter dikaliin. Tapi teman-teman lihat di sini ya, kita punya variabel spam yang isinya adalah string spam, spam, dikali 4. Kalau kita print spam, hasilnya spam, 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 spam. Sesuai dengan digit ini. Jadi perkalian string itu maksudnya adalah kita mengulang string sebanyak ini, n kali, atau dalam kasus kita adalah sebanyak 4 kali ya. Operasi perkalian dalam Python dilakukan dengan tanda bintang. Kalau teman-teman nggak tahu tanda bintang itu yang mana, itu ada di 8 ya. Jadi shift 8 munculnya adalah tanda bintang. Operasi selanjutnya adalah menjumlahkan string. Jadi string juga bisa dijumlahkan. Contoh, aku punya 2 variabel. Yang pertama, variabel nama depan, yaitu Arik, nilainya. Yang kedua, variabel nama belakang, yang value-nya Ramdhani. Kalau aku print, aku bisa melakukan operasinya di sini ya. Nama depan ditambah spasi, karena Python nggak bakal ngasih spasi otomatis. Jadi ciri-ciri dari bahasa pemrograman itu, dia melakukan sesuai yang kamu tulis. Itu adalah kelebihan dan juga kekurangannya. Jadi kalau dia nggak bakal bisa bantuin teman-teman dalam buat suatu program, tapi dia juga nggak bakal ngeyel, karena dia bakal ngikutin apapun yang kalian tulis. Sesuai aturannya. Jadi nama depan ditambah string spasi. Spasi juga merupakan suatu karakter ya. Jadi ini bukan kosong, ini adalah spasi. Kalau string kosong itu bentuknya kayak gini. String kosong. Nih bentuknya kayak gini. Kalau kita print hasilnya gimana? Mungkin teman-teman juga tahu ya hasilnya gimana. Nah, namanya juga kosong. Kalau kita run, kosong. Jadi gitu ya. Spasi itu bukan merupakan string kosong. Nah, kalau kita jumlahkan string bakal nambah di urutan selanjutnya ya, karena ini merupakan urutan string. Jadi Arik spasi Ramdhani menjadi satu kesatuan. Seperti itu. Selanjutnya, udah sampai komen, cepet banget. Komen atau komentar adalah kode yang nggak dijalankan, digunakan untuk catatan aja ya. Jadi ditandai dengan hashtag. Misal nih, kita mau bikin variabel yang menyimpan suatu nilai, ini kita belum belajar tipe data ini apa, tapi selanjutnya kita bakal belajar. Cuman teman-teman lihat dulu bahwa kita pengen nyimpan jumlah siswa di kelas ya. Misal di kelas 10 MIPA. Nah, jumlahnya adalah 32. Kita bikin variabel yang panjangnya nggak karuan ya. Jumlah underscore siswa, underscore di, underscore kelas. Ini kepanjangan. Kita bisa pakai komen aja untuk memperjelas apa yang dilakukan oleh variabel itu. Contoh nih, kita bisa bikin variabel dengan nama jumlah aja sama dengan 32.
Nah, ini adalah suatu komen, yaitu kode yang nggak dijalankan. Jadi kita bisa nulis apapun, nulis terserah, nggak usah sesuai aturan Python. Ini, komen ini yang aku tulis ini, jumlah apa? Kok jumlah? Fungsinya apa? Fungsinya untuk memperjelas bahwa variabel jumlah ini menandakan jumlah siswa di kelas. Coba teman-teman bayangin dulu kira-kira apa sih aplikasi dari komen ini? Ini aku bakal kasih satu contoh. Misal berat berat badan atau massa badan. Berat badan misal 45. Nah, ini kan kita nggak tahu 45 ini 45 pound atau apa, ounce atau mungkin gram, kilogram, kita nggak tahu, atau mungkin ton malah. Nah, ini bisa kita perjelas pakai komen, karena kita nggak bisa nulis 45 kali gini. Ini bukan merupakan suatu tipe data yang valid. Kita bisa nulis kayak gini kalau kita kasih string. Tapi nanti kita tahu bahwa string itu nggak bisa melakukan operasi matematika ya. Jadi misal kita mau nambahin berat badannya, itu nggak bisa pakai string. Makanya kita gunakan bilangan biasa ya. Nah, untuk memperjelas ini, kita bisa kasih komen di sebelah kanannya. Dalam kilogram misal. Nah, ini kita bakal memperjelas kode yang kita tulis. Kita juga bisa taruh ini di mana aja kok. Di sini misal. Terserah. Pokoknya itu adalah salah satu implementasi dari komen. Oke, segitu dulu untuk string dan komen. Sebelum mulai ke integer dan float, saya buka sesi tanya jawab bagi Oke, teman-teman Rick. yang mau tanya. Ini ada yang tanya nih, PC ke aku. Berarti string itu sama dengan argumen nggak? Gimana tuh? Oh, oke. Oke, terima kasih untuk yang udah tanya. Di string sama argumen itu adalah dua hal yang berbeda. Argumen adalah apapun yang kita masukin ke dalam suatu fungsi. Contoh nih, aku bisa, ini tipe data ini aku bakal sebut tipe data bilangan dulu ya, karena kita belum belajar. Kita bisa masukin bilangan, nih, print, dalam kurung, bilangan 45 nih. Nah, pokoknya apapun yang kita masukin di suatu fungsi adalah argumen ya. Jadi mau itu string, mau itu bilangan, mau itu tipe data apapun, asalkan valid dan ada di Python, itu kita sebut argumen. Misal kita run ya. Misal kita run, ini bakal ngeprint output 45. Jadi argumen itu adalah apapun yang kita masukin ke suatu fungsi. String dan argumen adalah hal yang berbeda. String itu tipe data, kalau argumen itu istilah untuk data yang kita masukin ke fungsi. Semoga menjawab dan ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan lagi nih, Rick. Dua pertanyaan nih. Satu, kalau enter itu langsung terdeteksi ya Kak di Python. Sama yang pertanyaan kedua adalah komen itu nggak akan ke print ya. Oke, pertanyaan bagus. Yang pertama, enter ke deteksi di Python itu aku kurang paham, tapi mungkin yang dimaksud adalah kalau kita print gini ya, misal yang ini 45, yang bawah itu 17, itu dia bakal ke enter langsung. Ini pasti, yang tanya ini pasti pernah belajar bahasa pemrograman yang low level kayak C++. Nah ini ya, dia bakal fungsi print pada Python ini bisa dia itu ngeprint satu print statement bakal mengisi satu line aja. Kenapa dia tanya kayak gini? Karena di bahasa programan lain itu ada kayaknya C++, tapi aku lupa sintaksnya apa, standard out dan kawan-kawan. Itu kalau kita memunculkan suatu output, itu biasanya dia nggak bisa otomatis terpisah seperti ini, tapi dia sebelahan gitu. Jadi seakan-akan kita ngeprint kayak gini. Coba ya. Nah, kayak gini, 4517. Tapi hal itu nggak terjadi di Python ya. Di print 45 sama 17 ya nanti dia terpisah oleh tab atau enter. Maksud saya enter ya. Oke, pertanyaan kedua tadi, apakah komen ke print
Enggak. Jadi komen itu bukan suatu tipe data, tapi itu adalah untuk memperjelas data yang kita tulis. Misal kita bekerja dalam suatu grup nih, 5 orang kan, lima-limanya misal nulis kode kan nggak mungkin kita maksudnya kita nulis suatu fungsi nih, suatu kode, nah kita mau jelasin kode itu ke programmer lain, nah kita bisa tulis komen aja, "Eh, ini ini fungsi untuk itu ya," misal, "Ini fungsi untuk ngerjain itu." Nah, ini, mmm, berguna biar programmer lain itu bisa paham programnya teman-teman tanpa harus diteliti satu-satu. Jadi nggak usah dibaca dulu, ini fungsi buat apa sih, terus dibaca dulu algoritmanya. Nggak usah, jadi dikasih komen aja untuk mempermudah kerjaan. Selain itu, komen juga bisa dipakai untuk lisensi. Misal saya beli kode dari programmer lain, nah itu biasanya ada lisensinya. Jadi misal, terlisensi oleh bla bla atau, ditulis oleh Raditya Saga misal. Pada tahun misal 2017. Nah, ini biasanya ditulis pakai komen. Jadi kita bisa hapus itu kapan aja, cuman itu adalah suatu informasi yang bisa dibaca pakai bahasa manusia. Ini nggak bakal bisa di-print. Kalau kita print juga, misal kita print komen ya, ini malah tanda kurung yang di belakang ikut ke komen gitu loh. Jadi komen itu bukan tipe data. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya kalau ada. Jadi 3 pertanyaan tiap section ya. Oke, ini berarti pertanyaan terakhir ya harusnya ya. Oke, Oke. Sebenarnya ini ada 2 pertanyaan sih, cuman, kalian pertanyaan aja nggak apa. oke oke. Bedanya print dengan quotation dan print tanpa quotation tuh apa ya? Oke oke. Bentar, aku mau ngecas laptopku dulu. Oke oke. Mungkin, Mmm, sama aku banyakin yang, sama aku ini ya, bacain yang pertanyaan selanjutnya itu tentang dalam satu IDE, bisa dipakai beberapa orang. mhm. Bisa dijawab, Rick, yang pertama dulu tuh, yang print Oh, tuh harus itu tanpa tadi quotation. pertanyaan? Bisa dipakai berapa orang itu? Bener Oh, oke bener. oke. Maksudnya buat fitur kolaborasi mungkin ya? Jadi yang Iya pertama dulu iya. ya, Iya iya. print pakai quotation sama nggak pakai. Jadi itu tadi aku bilang ya, itu adalah tipe data yang belum kita pelajari. Kita sebut itu tipe data bilangan, jadi kalau bilangan itu kita nggak usah pakai quotation. Mmm, Berbeda ya tipe data ini dengan tipe data string. Nanti kita lihat bedanya apa, mungkin teman-teman bisa nebak-nebak dulu bedanya apa sih? Sama aja kan nanti munculnya juga sama-sama 45. Jadi bedanya print pakai quotation dan enggak itu salah satunya ini ya, kalau ini tipe data yang berbeda dengan yang bawah. Atau mungkin yang dimaksud oleh penanya adalah ini, print variabel tadi. Nah, ini kenapa nggak pakai quotation sih? Kenapa? Karena yang kita perlukan untuk yang kita perlu quotation hanya untuk string aja. Untuk mendefinisikan suatu variabel, kita nggak usah pakai quotation. Sehingga untuk mema memanggil suatu variabel itu kita nggak usah pakai ini lagi. Kalau kayak gini, coba tebak ini output-nya apa? Ada yang bisa jawab nggak? Mungkin lewat chat sebelum aku run ya. Output-nya nama ya? Iya, nama. Tadi ada yang bilang kan, ini bukan Saga kan? Oke, keluarnya adalah nama. Jadi kalau kita print, mmm, kalau kita print in quote nama, kita nggak bakal bisa kita nggak bakal bisa ngambil value array ini. Yang kita ambil adalah suatu string ini, NAMA, bukan ARIQ. Oke? Nah, untuk mengambil ARIQ ini kita pakai aja yang udah kita definisiin tadi, nama. Nah, ini nggak pakai quotation, karena itu adalah variable, itu bukan string. Kebetulan variabelnya isinya adalah string. Saya harap jawaban barusan cukup intuitif. Kalau masih ada pertanyaan, bisa tanyain di Discord. Selanjutnya, untuk fitur kolaborasi di Visual Studio Code bisa dipakai untuk berapa orang. Kayaknya ini karena Visual Studio Code ini adalah pemrograman offline, maksudnya lokal ya, jadi nggak online, jadi bisa dipakai satu orang aja. Aku mungkin nggak tahu karena aku belum pernah kolaborasi lewat Visual Studio Code. Tapi selama ini
kolaborasi yang dilakukan oleh programmer itu pakainya GitHub. Jadi sistemnya adalah kita ngupload kode kita ke GitHub, terus nanti diambil oleh programmer lain. GitHub itu cara-caranya adalah seperti Google Drive ya. Jadi kita upload Google Drive, terus orang lain buka download filenya lewat Google Drive. Jadi itu adalah cara untuk kolaborasi. Setahu saya cuma bisa dipakai satu orang, karena kita juga nggak perlu login ke Visual Studio Code ya. Jadi ini bukan sesuatu yang online, ini adalah offline atau lokal. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Kalau masih ada pertanyaan, bisa tanyain di Discord. Tadi sampai di ini. Nah, ini tipe data selanjutnya adalah apa? Bentar ya. Ke error ya. Oke. Tipe data selanjutnya adalah integer dan float. Artinya bilangan bulat, dan ini bahasa Indonesianya sebenarnya ngambang ya, float. Tapi sebenarnya itu adalah bilangan desimal. Jadi bilangannya ada koma-komanya. Kalau bilangan bulat itu bilangannya 1, 2, 3, -1, 0. Oke, kita lanjut. Integer adalah bilangan bulat, float adalah bilangan desimal. Contoh nih, kita mendefinisikan suatu integer dan float itu nggak usah pakai quotation, jadi tinggal bilangannya aja. Dan untuk desimal, ya, untuk float kita jangan pakai koma, pakainya titik. Karena kita pakai convention yang dipakai di Amerika. Kalau di Indonesia emang kita pakainya koma, tapi kita nggak bisa pakai itu, pakainya titik. Seperti ini, misal ada berat badan, ini ada komen dalam kilogram ya, 63,5. Kita tulisnya 6. Oke. Anyway, muncul ya di sini 63,5 dan juga 18 seperti yang kita coba tadi dengan 45 dan 17. Operasi yang bisa kita lakukan sama pada integer dan float ini gampang ya. Jadi operasinya seperti operasi matematika biasa. Ini udah aku translate. Nih, misal kita punya variabel A dan B ya. Kita bakal pakai A dan B. A plus B ya, tambah simbol tambah itu hasilnya adalah jumlah A dan B. A dikurangi B adalah ini ya, pengurangan B dari A. Jadi kita ambil value B dari A. A dikali B pakai bintang ya. Perkalian A dan B, A bagi B, ini pakai slash. Slash-nya jangan yang dari kiri atas ke kanan bawah ya. Kita pakai slash yang ada di sebelah kiri key shift ya. Jadi jangan pakai yang di atas enter. Itu slash-nya kebalik. Kita pakai yang dari kiri bawah ke kanan atas. Ini adalah bahasa Inggrisnya true division. Indonesianya kita bisa sebut pembagian A dan B ya. Jadi A dibagi B, ini A per B. Selanjutnya ada A per B atau floor division. Ini apa sih? Ini adalah pembagian A dan B yang dibulatkan. Jadi misal nanti kita coba ya. Misal 5 dibagi 2, hasilnya adalah 2,5. Tapi kalau kita pakai floor division, hasilnya adalah 2. Pembulatannya emang seperti itu ya. Jadi dihilangin fractional parts atau dihilangin bagian koma-komanya. Jadi misal hasilnya 2,5, yang kita dapat adalah 2. Kenapa ini useful? Mungkin berguna untuk seperti perhitungan misal manusia ya, rata-rata manusia. Jadi kalau kita merata-ratakan populasi itu kan, kita nggak bisa manusia koma-koma itu nggak bisa. Nah, kita pakai floor division. Jadi hasilnya adalah selalu bilangan bulat, karena emang manusia nggak bisa setengah-setengah. Selanjutnya modulus, pakai persen ya, A persen B, kita bakal dapat sisa pembagian dari A dan B. Jadi, misal 5 dibagi 2, itu adalah sisanya berapa? 1 kan? Di 5 dibagi 2 itu 2 sisa 1. Yang kita dapat dari operasi modulus adalah sisanya aja. Selanjutnya ada exponentiation. Bahasa Indonesianya adalah perpangkatan. Biasanya kita pakai simbol ini ya, simbol panah ke atas apapun ini. Tapi untuk Python kita pakai bintang 2. Jadi teman-teman perlu perhatikan ada bintang 1, ada bintang 2, ada per 1, ada per 2. Yang terakhir adalah negation, yaitu nilai negatif dari A. Jadi misal kita punya value 4, kalau kita tulis min 4 ya jadi min 4 ya.
cukup intuitif. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa pemrograman itu nggak sesusah itu ya, jadi nggak usah intimidated. Lanjut, kita coba ya. Misal kita punya bilangan satu, bilangan 1, 7, bilangan 2, 3. Nih, kita bisa coba berbagai operasi ya. Oh iya, teman-teman, ini ada PPT-nya bakal di-share ke email. Ya, bakal di-share ke email. Terang aja. Kita coba 7/3 misal. Karena ini adalah bukan string ya, jadi kita nggak usah pakai petik. Jadi cukup 7/3 aja, secara straightforward seperti itu. Kita lihat hasilnya 2,33 bla bla bla. Nah, ini adalah hasil dari pembagian 7 dan 3. Terus kita bisa pakai floor division misal, 7/3. Salah. Salah. Oke. Ini dia nggak mau hilang. Oke, kita lihat di sini. Jadinya hasilnya 2 karena kita ilangin. Ini hilangnya gimana? Ya udah di debug juga nggak apa-apa deh. Ya, kita lihat hasilnya adalah 2. Kita hilangin nilai desimalnya. Itu adalah floor division. Kita juga bisa, oh ya ini harusnya kita pakai variabel. Maaf. Kita bisa misal 7/3 nih. Bilangan 1/3 ya. Bilangan 2. Ini hasilnya pasti tinggi ya. 343. Jadi seperti itu operasi pada bilangan di Python. Oh iya, teman-teman harus tahu bahwa hasil pembagian dari suatu integer atau bilangan bulat dengan integer yang lain itu selalu float. Misal ya, kita punya ini 10 dan 2. Coba 10 dibagi 2 berapa? 5 kan? Nah, tapi harusnya kan 5 bilangannya 5 itu bulat ya. Tapi kalau dalam Python kalau kita bagi itu selalu dapat float. Coba ya. Nah, kita dapat 5.0 atau 5,0 ya. Kenapa seperti ini? Saya rasa itu alasannya ada di, nggak terlalu penting, tapi aku bakal kasih tahu aja. Itu ada di algoritma Python. Jadi bagaimana Python menghitung itu. Jadi kalau manusia emang kita gampang ya, 10 dibagi 2 pasti 5. Tapi untuk komputer itu adalah suatu kerjaan yang susah. Makanya mereka punya algoritma khusus yang menyerupai pembagian manusia. Tapi nyatanya juga nggak perfect, nggak sempurna. Hingga yang teman-teman dapat bukan bilangan bulat, tapi bilangan desimal. Cara ngilangin ini gimana? Bisa pakai floor division misal. Jadinya 5 aja. Nah, seperti itu ya. Lanjut ke apa bedanya string 18 dengan integer 18. Nih, coba teman-teman tebak hasil dari kedua operasi berikut. Kalau mau ya nggak usah dicoba dulu ya. Tapi kalau mau dicoba ya nggak masalah. Cuman teman-teman bisa kirim di chat hasil yang A apa, hasil yang B apa. Oke, ini langsung rame ya di chat. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ya, bagi yang kira-kira masih belum tahu, nggak masalah kalau belum tahu. Aku dulu juga. Kenapa sih? Aku dulu bingung banget string itu apa sih? Maksudnya kayak kenapa harus ada string dan integer? Kenapa nggak kita pakai string aja? Ternyata alasannya ada di sini. Ini hasilnya ya. Yang atas print statement yang pertama 18 tambah 2 itu hasilnya 20. Yang kedua hasilnya adalah 182. Ini kayak jokes SD dulu ya, apa? 1 ditambah 1 sama dengan jendela. Nah, itu kan jadi 1 tambah 1 jadi disebelahin gitu. Nah, itu adalah behavior dari string. Untuk behavior dari integer dan float, ya kita jumlahkan secara numerik, secara matematis ya. String nggak punya nilai numerik, sehingga kalau dijumlahkan, malah ditambahin di belakangnya. Integer punya nilai numerik, sehingga operasi akan berjalan secara matematis, seperti yang teman-teman pelajari di matematika. Oke, mengubah string menjadi bilangan integer. Misal kita punya string 18, kita mau
ubah jadi 18 integer. Kita bisa pakai fungsi int. Dengan int ini kita bisa mengubah suatu objek jadi integer. Asalkan objek itu bisa diubah. Nah, dari sini teman-teman bakal melihat penggunaan lain dari argumen ya, selain di print tadi. Argumen itu adalah apapun yang kita masukin ke suatu fungsi. Nah, fungsi kedua yang bakal kita pelajari adalah fungsi int. Contoh nih, misal kita punya usiaku ya, usiaku 18, jadi aku kasih seperti ini. Misal aku mau nambahin ini dengan, misal 3 tahun kemudian, jadi kan usiaku udah 18 ditambah 3. Nah, kita bisa pakai fungsi int tadi untuk masukin variabel usia. Nah, di sini pelan-pelan ya, teman-teman bisa lihat dulu. Yang pertama, di sini kita ubah usia yang tadinya string, ini adalah string ya, kita ubah jadi suatu bilangan bulat atau integer menggunakan fungsi int. Kalau teman-teman hover atau stay di sini lama ya, teman-teman bisa lihat penjelasannya. Apa sih fungsi int itu? Mungkin penjelasannya sekarang belum terlalu masuk akal, tapi bisa dicoba dulu. Convert a number or string to an integer. Ya. Jadi argumen dari fungsi int ini adalah dalam kasus kita suatu string yang isinya 18. Nah, ini karena udah kita ubah jadi integer, kita bisa nyebelahin ini secara matematis. 3 tahun kemudian ya, berarti ditambah 3 seperti ini. 21. Seandainya nih kita nggak pakai fungsi int, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah error. Tipe errornya adalah type error can only concatenate str to str. Bahasa Indonesianya adalah kamu cuma bisa menambahkan string, bukan integer, dengan string. Ini kita menambahkan string dengan integer. Salah kan? Nah, untuk jadiin ini kode yang valid, kita ubah dulu usianya jadi suatu bilangan bulat. Oke, seperti itu. Sama halnya ya, kita bisa ubah bilangan bulat jadi string. Misal nih, kita mau nulis, apa ya, aku juga bingung. 2021. 20 sama 21. Ini kan hasilnya kalau kita tulis dalam integer, hasilnya 41. Nah, kita mau nulis tahun 2021, kita bisa pakai fungsi str. Str ini adalah singkatan untuk string ya. Jadi ketika kita memasukkan sesuatu ke dalam fungsi str ini, apapun itu bakal diubah jadi string. Sehingga ini operasi di atas sama dengan kita menulis 20 ditambah 21 dalam string. Hasilnya adalah 2021. Itu ya. Oke, aku lihat dulu sectionnya ada berapa. Terakhir, f-string, setelah itu kita buka tanya jawab lagi. Jadi ada konsep di Python, kayaknya ini khusus untuk Python aja, namanya f-string. F-string adalah suatu cara kita untuk memasukkan variabel pada string. Maksudnya apa sih? Kita lihat ya. Dengan pakai f-string, kita bisa masukin variabel ke dalam string. Misal nih, aku punya variabel nama dan usia, yang bakal dipakai seperti yang aku contohin tadi, mungkin di postingan Instagramku, terus di bio Instagramku, bakal pakai data ini aja. Jadi nggak usah ngetik-ngetik ulang. Nah, kita bisa pakai f-string nih. Kita lihat, nama saya adalah nama, saya berusia usia tahun. F-string, teman-teman lihat, dimulai dengan huruf F di sini ya, sebelum tanda petiknya. Oke, udah. Selanjutnya, kita pakai squiggly brackets, kayaknya kurung keriting untuk mengelilingi nama variabel yang mau kita masukin. Ini teman-teman lihat ya. Variabel nama ini value-nya adalah Arik. Sehingga yang muncul di output adalah Arik, bukan nama ya.
atau bukan squiggly nama, bukan ya. Selanjutnya ini, variabel usia ini, value-nya berapa? 18, hingga muncul di sini 18. Perlu ingat ya, depannya ada F-nya, ya. Namanya F-string. Ya, F-string ditambahi dengan huruf F di depan tanda petik dalam penulisan string. Nah, setiap nilai yang ada di dalam kurung keriting akan dievaluasi. Contoh nih, F 3/2 adalah, kita bisa tulis di sini, misal, kurung keriting 3/2. Nah, setelah output, Python bakal otomatis mengevaluasi 3/2 ini jadi 9. Seperti halnya di sini, Python bakal evaluasi, ada yang ngomong? Nggak ada? Oke. Di sini, Python bakal nyari value dari nama. Ternyata ada value-nya Arik. Kita coba deh. Kita coba kalau pakai F-string atau nggak ada F-string-nya, misal. Kita pakai contoh yang sama aja ya. Usia 18. Print. Kita nggak pakai F-string, misal. Nama saya adalah nama. Usia saya tahun. Kita run coba ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Walaupun ini warnanya berubah, ini sepertinya adalah kesalahan dari Visual Studio Code. Karena si squiggly brackets atau kurung keriting ini sering dipakai di bahasa pemrograman lain sebagai cara untuk masukin variabel ke dalam string. Tapi teman-teman lihat output-nya, nama ini tetap nama ya, jadi nggak diganti dengan ini, Arik. Misalnya aku ganti Ramdhani untuk contoh. Nah, jadi nama ini nggak dievaluasi sama Python untuk cari value-nya yang udah terdefinisikan ya. Yang kita definisikan, value-nya adalah Ramdhani. Kalau kita pakai F-string, tinggal tambahin F aja di sini. Nah, warnanya berubah ya, sedikit biru muda. Kita run. Nah, di sini kita lihat bahwa stringnya udah ganti ya, jadi Ramdhani. Dan yang belakang ini, usia ini, kita ganti jadi 18. Oke, gitu. Jadi itu adalah F-string. Dan sebelum kita lanjut ini, teman-teman bisa absen dulu ya. Sambil kita buka sesi tanya jawab. Ini aku copy di chat. Mungkin untuk teman-teman yang ada pertanyaan bisa seperti tadi PC, atau kalau mau tanya langsung bisa resen dulu baru tanya ya. Kira-kira ada yang mau ditanyain tentang integer, string, atau mungkin slide spesifik, F-string, dan sebagainya? Ini kami sambil nungguin teman-teman absen juga ya. Atau bisa absen nanti setelah selesai juga nggak apa-apa, tapi linknya disimpan dulu. Ini ada yang tanya, Rick. Oke. Untuk F-string, apakah bisa tanpa batas jumlah variabel yang dipanggil? Oke. Iya, aku jawab. Ini juga mungkin bawaan dari bahasa pemrograman lain. Iya, kalau F-string bisa tanpa batas. Untuk teman-teman yang bingung, mungkin kenapa dia tanya, aku bisa aja salah, tapi bisa jadi dia pernah belajar misal di C++. Itu teman-teman harus definisiin berapa banyak yang bisa dimasukin. Jadi bedanya C++ dengan Python adalah Python ini sebenarnya dibuat di atas C++. Jadi ini merupakan bahasa pemrograman yang bahasanya adalah high level, tingkat tinggi. Maksudnya bukan tingkat yang lebih susah, tapi adalah yang lebih mudah dipahami oleh manusia. Jadi sinteksnya itu gampang dan lebih fleksibel aja ya. Kalau C++, kamu harus benar-benar ngasih tahu ini harus ini, pokoknya nggak boleh ada yang berbeda. Bahkan untuk bikin variabel di C++, teman-teman harus specify tipe datanya. Jadi kita lihat di Python ya,
selama ini kita mendefinisikan variabel ya santai-santai aja ya, tinggal nama ya udah, nama sama dengan ini, bahkan kita bisa nulis nama ini sebagai suatu integer juga bisa. Misal nama 2021, ini bisa, nggak ada salah. Untuk bahasa programmer lain, biasanya teman-teman harus mendefinisikan, oh nama ini nanti bakal diisi integer, misal. Biasanya ditulis int nama sama dengan 2021, tapi ini nggak berlaku untuk Python. Python itu dynamic, jadi dia bakal ngikutin, ini isinya ini bisa berubah apapun, seperti itu. Kira-kira ada pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan lagi nih, Rick. Oke. Kak izin bertanya, berarti untuk integer integer dalam kurung-kurung tutup itu fungsi di dalam fungsi print ya konsepnya, atau bagaimana konsepnya, Kak? Yes, benar. Oke. Jadi teman-teman bisa manggil fungsi dan fungsi. Untuk yang mungkin masih bingung, kita bisa coba demonstrasi bikin program yang tadi lagi ya. Misal usia 18. Nah, kita bisa bikin variabel baru aja, usia dalam int. Artinya adalah usianya kita convert jadi integer. Nah, kita bisa bikin int int usia. Nah, di sini kita udah merubah usia ini dalam integer, tapi kita simpan dalam variabel. Misal kita print, kita bisa jumlahin ini ya, pakai integer. Ini nggak ada salahnya. Coba kita run aja ya. Hasilnya pasti 21. Nah, ini daripada kita definisiin variabel di sini, kita bisa langsung aja pakai ini. Ini kita hapus. Jadi itu adalah fungsi di dalam fungsi, dan itu nggak masalah, karena integer ini bakal dievaluasi, int usia ini bakal dievaluasi menjadi 18. Awalnya 18 string, kita pakai int, jadi 18 integer. Jadi nggak ada salahnya manggil fungsi di dalam fungsi seperti ini. Oke, ada pertanyaan lagi? Ini kalau dari aku nggak ada yang PT lagi, jadi kalau susah mau nganjutin nggak apa, monggo. Oke, makasih. Kalau ada pertanyaan ya nanti bisa ditanyain di Discord ya. Tapi sepertinya teman-teman mungkin udah paham. Kita lanjut ke list. Oke, sorry. Ini kok nggak hilang ya? Oke. By the way, absensinya jangan lupa diisi. List itu bahasa Indonesia daftar ya. List adalah koleksi data yang memiliki suatu urutan. Jadi mirip sama string sebenarnya. Kalau string itu datanya yang dikandung dalam string itu apa? Karakter kan. Jadi setiap bit di dalam string itu adalah karakter. Misal ARIQ berarti ada 4 karakter, ARIQ. Nah, list ini koleksi data yang punya urutan juga, tapi bisa mengandung campur-campur. Jadi bisa gaduh-gaduh. Teman-teman bisa ngasih apapun di dalam. Anggaplah ini seperti rak ya, rak. Misal rak, teman-teman punya rak yang tumpuk-tumpuk itu ya. Nah, di atas itu isinya apa, di bawah isinya apa, itu kan ada urutannya. Jadi itu adalah list. Teman-teman bisa masukin apapun sembarang. Asal asal apapun itu termasuk suatu objek tentunya, bukan benda gaib. Sama kayak di Python, teman-teman bisa masukin objek apapun ke dalam rak tadi. Nah, rak itu namanya adalah list. Ditandai dengan square brackets atau kurung kotak ini ya. Contoh nih, aku punya list ibu kota. Ibu kota adalah Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya. Jadi setiap data ini kita bakal sebut ke depannya ya, kita bakal sebut itu elemen. Jadi string punya elemen. Nah, elemen ini kalau yang kita lihat di sini semuanya string ya, dipisahkan dengan koma. Jadi di sini teman-teman bisa melihat ada 4 elemen. Kalau kita print ya hasilnya sama aja ya. Ini juga string kan. String kan bisa pakai titik satu juga bisa. Oke. Selanjutnya mengakses elemen list.
Kita misal mau ngambil benda yang ada di rak paling atas aja, tapi nggak mau ngambil semuanya. Nah, kita bisa pakai di Python juga bisa seperti itu ya. Satu data pada list disebut elemen. Setiap elemen memiliki indeks ya. Setiap elemen itu punya indeks. Indeksnya dimulai dari 0 kalau di Python ya, bukan dari 1. Jadi urutannya nih kita lihat ya. Ini pakai string yang pakai list yang sama yaitu ibu kota. Kita bisa lihat urutannya, indeksnya itu apa aja sih? Yang pertama, Jakarta itu indeksnya 0. Bandung 1, Semarang 2, Surabaya 3. Jadi walaupun ada 4 elemen, indeks paling tingginya bukan 4, tapi 3. Karena mulainya dari 0. Kenapa? Saya nggak tahu. Cara aksesnya pakai square brackets lagi ya. Jadi ibu kota, square brackets, 0. Bakal kalau di print ini munculnya adalah Jakarta. Seperti indeks ke 0 di sini, value-nya adalah Jakarta. Nah, cara akses elemen dari belakang juga bisa pakai indeks negatif. Tapi beda sama dari depan, kalau dari belakang kita indeks negatif itu mulainya dari 1. Biar nggak susah ngapalinnya, teman-teman pikir aja negatif 0 itu definisinya agak rancu ya. Jadi negatif 0 kan 0 itu bukan bilangan negatif. Ya, aku nggak mau debat sama ahli matematika, tapi intinya 0 itu negatif 0 itu bukan sesuatu yang mudah dipahami. Jadi kalau dari belakang kita akses pakai mulainya dari 1. Contoh ini, -1 kita dapat Surabaya. Kalau Semarang berarti -2. Selain -2 kira-kira kita bisa akses Semarang pakai indeks berapa ya, teman-teman? Ada yang mau coba jawab? Semarang nih. Oke. Oke, ini tadi, ada teman yang jawabnya 3, tapi itu salah ya. 3 itu adalah Surabaya, karena dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3. Semarang bisa diakses pakai indeks 2. Kita mau praktek aja nih, coba. Kita tulis list yang sama ya. Apa sih list-nya? Misal ibu kota ya. Ini cara definisiin list. Jadi pertama bikin square brackets. Untuk Visual Studio Code biasanya langsung autofill. Jadi teman-teman pencet aja satu, yang kiri misal. Nah, jadi ada yang udah ada penutupnya. Sama halnya dengan string. Teman-teman tinggal mencet satu ketik, nanti muncul penutupnya. Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya. Surabaya. Oke. Oke. Ini coba kita akses Semarang, itu ada 2 cara ya. Pertama, ibu kota kita akses dari depan dulu nih. Ini indeks 0, 1, 2. Jadi Semarang itu indeksnya nomor 2. Kalau dari belakang, ingat kita dari belakang itu mulainya dari 1, bukan dari 0. Jadi ini adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Negatif 4. Ini ya. Kalau kita run, hasilnya pasti Semarang, Semarang. Salah. Ini -4, sorry. -2 ya. Maaf, maaf. Coba kita run. Semarang, Semarang. Gitu ya. Kalau kita ada elemen baru, misal Yogyakarta. Jogja itu ibu kota juga kan. Maka negatif 2 ini udah bukan Semarang lagi. Ini adalah Surabaya. Kenapa? Karena negatif 1, negatif 2 adalah Surabaya. Itu ya. Lanjut. Selanjutnya adalah akses list. Ini UI Zoom-nya nutupin semua. Kita lihat nih. Untuk mengakses beberapa elemen sekaligus, misal nih kita cuma pengen akses ini ya, kita punya siswa kelas 10, isinya Adam, Anissa, Arik, Azhar, Bayu. Nah, kita mau ngakses yang huruf depannya A aja nih. Nah, kita bisa pakai titik 2. Teman-teman bisa lihat, siswa kelas 10, square brackets, 0.24. Ini adalah kita mengakses dari elemen 0, ya, 0, Adam, hingga, kita lihat ya, bilangan di sebelah kiri, titik 2, adalah indeks dari elemen yang ingin diakses, yang pertama. Mulainya 0. Bersifat inklusif. Inklusif ini artinya apa? Inklusif adalah ini dimasukin. Jadi 0 ini juga termasuk
dalam output-nya. Jadi kita masukin indeks ke 0 ini sebagai output. Sedangkan yang sebelah kanan itu sifatnya eksklusif. Jadi 4 ini nggak termasuk dalam output-nya. Jadi Bayu ini nggak masuk. Ini adalah eksklusif ya. Kita cuman sampai Azhar aja. Ini bukannya dia ngambil 4 elemen, bukan ya. Ini dia memang sifatnya adalah eksklusif. Gitu ya. Kebetulan aja ini jumlahnya ada 4 menyamai ininya. Coba, oke gitu. Ini mungkin teman-teman bisa lihat PPT-nya dulu sebentar. Jadi tadi ya, inklusif itu dia termasuk dalam output, eksklusif itu dia nggak termasuk dalam output. Dan jangan lupa titik 2-nya. Oke, ini coba teman-teman mau tebak. Kita mau ambil siswa dengan inisial B pada list siswa. Nah, A sama B ini apa ya? Ini ya, kita lihat siswa A.2B, teman-teman bisa coba tebak yang kiri itu apa, yang kanan itu apa, untuk mengakses Bayu Billy Brian. Oke, jadi ini ada yang jawab A-nya 1 sampai 5, ada yang jawab A-nya 1 sampai 3. By the way, ini jumlahnya ada 4 ya, jadi nggak mungkin ada 5. Coba kita coba nanti ya. Jadi macam-macam nih, jawabannya ada yang 1 sampai 4, ada yang 1 sampai 3, ada yang 1 sampai 5. Kita coba ya. Aku bakal pakai contoh yang sama. Jadi Arnold, Bayu, Billy, Brian, siswa. Arnold, Bayu, Billy, Brian. Ini urut abjad juga by the way. Print, ada yang jawab 15. Kita coba dulu 15. Terus kita coba di bawahnya ya, 14 ya. Karena ada juga yang jawab 14. Jangan lupa ya, dimulainya dari 0. Jadi ini 0, 1, 2, 3. Sehingga ada 4 elemen. Tapi indeks maksimumnya adalah 3. Kita coba siswa 1 sampai 3. Diurutin aja, nggak usah dikitaran ya. Ini bakal error kayaknya. Oh, enggak. Oke, jadi 1 sampai 5 ini ternyata valid. Karena saya juga nggak pernah nyoba. Oh, ini ada yang bilang min 1 sampai min 3 juga. Kita coba itu nanti ya. Nih, 1 sampai 5 ini valid, tapi kesalahannya adalah kita nggak punya elemen 4. Tadi aku bilang bahwa yang di sebelah kanan titik 2 sifatnya eksklusif sehingga nggak dimasukin dalam output. Sehingga yang atas ini harusnya output-nya adalah elemen elemen dengan indeks 1, elemen dengan indeks 2, elemen dengan indeks 3, dan juga 4. Nah, yang keempat ini nggak ada. Nah, maka yang ini saya mau bilang yang ini salah dan jangan digunakan karena bisa fatal juga ya. Teman-teman mungkin ngira ada yang keempat, ternyata nggak ada. Nah, yang benar adalah yang ini, yang kedua. Kalau kita lihat ya, ini Arnold ini 0, Bayu 1, Billy 2, Brian 3. Sehingga yang mau kita akses adalah elemen dengan indeks 1, elemen dengan indeks 2, dan juga yang 3. Nah, untuk bisa mencapai hal itu, kita pakai yang sebelah kiri inklusif, sehingga kita pakai Bayu ya 1. Nah, yang sebelah kanan itu eksklusif, karena dia itu 3 ya. Dia kan indeksnya 3, sehingga kita pakai 4. Yang ketiga ini, yang terakhir ini salah karena kamu cuma sampai 3, sehingga yang diambil adalah Bayu dan juga Billy, atau elemen dengan indeks 1 dan juga 2. Untuk mempermudah ini, kita pakai sintaks yang paling canggih. Ini, sorry nggak aku ajarin dulu tadi, karena aku pengen kalian paham cara normal untuk mengakses list, tapi teman-teman bisa pakai 1.2 aja. 1.2 ini artinya adalah teman-teman ngambil dimulai dari yang pertama sampai terakhir. Pokoknya sampai terakhir. Mau ini ada siapapun ya. Misal Bobby. Kita run, terus run without debugging.
Nah, ini dia bakal ngambil sampai terakhir. Teman-teman juga bisa dari awal gini, misal teman-teman mau ambil Arnold sampai Billy, berarti kan 0, 1, 2, sehingga kita tulis yang di sebelah kanan, yaitu bilangan 3 ya. Kalau kita run, Arnold, Bayu, Billy. Ini artinya kita ambil dari awal, pokoknya dari awal Paul sampai sebelum yang ketiga. Kalau kita nggak pakai apa-apa, kira-kira ini hasilnya apa? Ada yang mau nebak? Nggak usah diketik semua listnya kok, tinggal dibilang aja. Oke, ini udah yang jawab ya, semuanya. Oke, iya, benar-benar. Jadi dapatnya adalah semuanya. Kita nggak perlu belajar kenapa kita harus pakai kotak titik dua ini, untuk sekarang nggak usah dipelajari, tapi ini nanti mungkin bakal useful ya di masa depan. Tapi untuk sekarang teman-teman tahu bahwa kalau mau ngakses semuanya tinggal siswa titik dua kayak gini, nggak usah dikasih bilangan apapun. Atau kalau dihapus juga sama aja. Yap, seperti itu. Oke, itu tadi adalah slide terakhir dari materi kita sore ini. Aku mau nyimpulin singkat aja untuk hari ini apa aja yang kita pelajari. Dalam bagian besar ada 4, string, integer, float, dan list. Kenapa integer float jadi satu? Karena mereka sama-sama bilangan, bedanya adalah float desimal, integer bilangan bulat. String itu apa? String itu urutan karakter ya, jadi ditandai dengan single quote atau double quote. Jadi petik 1 atau petik 2. Asal konsisten yang depan sama yang belakang sama. Kita bisa melakukan beberapa operasi pada string. Perkalian string akan menimbulkan string yang diulang. Penjumlahan string akan menimbulkan string yang digabung. Oke, jadi itu seperti yang saya bilang, teman-teman bisa nyiapin virtual background dari Python Learn, karena di sini kita bakal fotbar. List itu seperti string, dia adalah urutan data, cuman datanya itu nggak cuma karakter, tapi bisa string, bisa integer, bisa macam-macam. Bahkan bisa isinya list, isi list itu bisa. Itu nanti challenge buat kalian ya di hacker rank. Cuman nggak semuanya, maksudnya itu nggak susah kok. Anyway, yang kita lihat tadi contohnya adalah list berisi string semua ya. Kita belum sampai yang gado-gado. Cuman kalau mau gado-gado juga nggak usah. Gimana ya? Nggak ada sintaks khusus kok. Jadi teman-teman tinggal isi. Misal elemen pertama ya, elemen indeks 0 ya string, elemen yang selanjutnya integer, yang selanjutnya float, itu bisa gado-gado, terserah. Tadi aku cuman nyontohin suatu contoh yang intuitif ya. Jadi ibu kota dimasukin dalam satu list itu kan suatu yang apa ya, masuk akal gitu. Oke, gitu aja. Untuk itu penutupan aku kasih ke Saga dan kita bakal vote bar. Oke, makasih Rick atas tempat dan waktunya. Mungkin untuk teman-teman sekali lagi bisa yang udah download bisa on cam terus pakai PBG untuk dokumentasi terlebih dahulu sebelum ditutup ya. Kira-kira ditunggu sampai 17.26 gimana Rick? Nggak apa ya? Yoi. Oke. Buat teman-teman mungkin ini Rick, apa namanya di apa namanya di share Quick screen-nya view. dimatiin dulu. Oh iya, oke. Biar Oke. bisa kelihatan semuanya nanti. Nah, udah kelihatan. Mungkin untuk teman-teman yang bisa on cam, boleh banget on cam dan pakai virtual background-nya terlebih dahulu ya. Buat nanti yang share screenshot Azir ya, Azir di sini ya. Iya, Azir di sini. Orangnya hilang. Oke. Sekalian pada kenalan sama teman-temannya yang ikut di Meet ini. Yoi. Oke.
Ini udah di-screenshotin sama Azhar kan? Belum. Sampai Oh, belum? 17.26. Oh iya, sampai 17 jam. Oke. Sorry. Santai. Lumayan banyak ya. Iya, kemarin lebih sedikit dari hari. I Ya. guess nggak masalah sih. Semoga teman-teman yang belum sempat install bisa coba nanti install ya. Dan recordingnya bakal kita bagi kok sama PPT-nya. Udah 17.26 ke. Oke, udah 17.26 ya. Mungkin teman-teman bisa, atau Azhar nih yang mau ngekomandoin. Gimana nih, Zar? Atau aku? ke. Oke. Mungkin teman-teman bisa siap-siap ya. 1, 2, 3. Buat yang slide berikutnya, 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Buat slide yang berikutnya, 1, 2, 3. Banyak sekali. Oke. Cuma 2 slide itu. Oke, gitu. Udah ya? Oke, teman-teman. Kalau yang mau off cam, Matiin lagi. silakan. Nggak apa-apa. Cam lagi. Baik, saya kira dicukupkan ya untuk agenda hari ini. Gitu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya pada sore hari ini. Semoga ilmu yang diberikan pada sore hari ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman dan bisa diaplikasikan untuk kedepannya nanti. Untuk teman-teman yang belum follow akun sosial media kami, bisa nih follow di @pythonia.learn dan YouTube-nya di Pythonia. Dan teman-teman yang ingin diskusi, kemudian dapat informasi lebih tentang pemrograman, bisa banget buat join di Discord kami di link bit.ly/pythonia-dc. Kemudian buat teman-teman yang punya rezeki lebih mungkin dan ingin support kami, bisa donate juga nih pada link traktir.id/pythonian.learn. Oke, baik, sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata kami, baik disengaja maupun tidak disengaja ya. Untuk teman-teman, stay safe semua. See you on next class. Bye semua. Makasih ya. Udah. Oke, teman-teman.